sebelum itu ikhlas itu kan banyak yang dimana seorang itu identik dalam perbuatan atau dalam perilaku sehari-hari dikatakan saya ini sudah ikhlas atau enggak, saya ini masih ria atau enggak, saya ini masih dikategorikan ikhlas atau enggak, masih ditanya-tanyakan bahwasanya ikhlas itu yang seperti apa. Tentunya kata ikhlas sendiri berawal dari tata bahasanya, yaitu dari kata kholaso, kok, lam, dan sod. Tuh, maknanya itu murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, lepas, dan bebas. Dalam artian ya tidak ada kekangan atau tidak ada tekanan dari apapun atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Itu ikhlas. Jadi kalau dikatakan Anda berbuat umpamanya bekerja, saya sudah bekerja dari pagi sampai malam, berarti saya ini ikhlas. Bukan tolak ukurnya Anda bekerja atau banyaknya pekerjaannya atau sedikitnya pekerjaannya, tapi relanya atau kepuasannya, dalam artian kemurnian dalam melaksanakan pekerjaannya, itu yang dinamakan itu ikhlas. Yang dinamakan kalau Anda bekerja dari pagi sampai malam tapi ada tuntutan, dalam artian ada paksaan, ada sebuah tekanan di situ, ya namakan tidak ikhlas. Padahal Anda maunya nggak kerja di situ. Tapi seumpamanya dikatakan saya bekerja meskipun nggak sampai malam, pagi sampai siang dan sebagainya, tapi saya rela melakukannya, saya is okay melakukannya, itu dikatakan bisa ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Itu dari kata kholaso. Secara istilahnya, ikhlas itu sebuah pandangan dan sikap hidup, inti dari sikap dari setiap orang dalam berbuat sesuatu tanpa adanya tekanan atau maksud tertentu. Dalam artian tidak ada pihak lain ketika melaksanakan perbuatan itu. Dalam artian bukan tidak ada pihak. Ketika kita melaksanakan, tidak ada campur urusan mereka untuk memaksudkan pekerjaan kita. Jadi ketika kita bekerja atau ketika kita melakukan apapun, dimaksudkan hal itu untuk bisa karena kita ingin mencapai sebuah tujuan, untuk bisa mencapai hal itu lewat pekerjaan atau lewat interaksi apapun itu dinamakan ikhlas, yang dimana hal itu tidak ada campuran atau tidak ada maksud tertentu atau tidak ada yang dinamakan paksaan dari orang tertentu, sehingga enjoy dalam melakukannya dan murni. Jadi itu istilah ikhlas, karena tidak ada campuran atau tidak ada paksaan atau tekanan dari orang lain. Nah, setelah kita tahu dari tata bahasanya, kemudian istilahnya ikhlas itu seperti apa, ya, bagian besar kita menuju ke ayat-ayatnya. Ya. Pertama di surat 38 ayat 46, itu di surat Shad, yang bunyinya ini, Inna sungguh kami akhlasnahum, telah mengadakan pandangan dan sikap hidup ikhlas. Allah sudah mengadakan di muka bumi ini bagaimana sikap hidup ikhlas bi kholisoh. Oleh sebab itu mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, berpandangan dan bersikap hidup ikhlas. Dikro dar, guna mewujudkan kehidupan sadar akan negeri akhirat. Yang dimana ketika dulu, tentunya di sejarah jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim mentauhidkan umatnya dan kaumnya pada saat itu. Kemudian Nabi Isa, bagaimana Nabi Yakub mendakwakan kalimatul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga di samping itu mereka mewujudkan dulu ketulusan dalam melaksanakan, menyadarkan kehidupan, mengadakan kehidupan sadar di muka bumi yang pada saat itu di daerah itu minim sekali orang yang tahu tentang la ilaha illallah. Sehingga mereka bekerja dalam artian mendakwakan itu tidak pandang bulu dan tidak pandang bahwasanya saya dapat apa.
tapi inginnya saya berjuang untuk la ilaha illallah. Nah, di situ ada ikhlas, tatanan ikhlas yang dimana memang dicontohkan di sebuah, ada modelnya di Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Sebelum ayat 46, di ayat 45-nya ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya, kemudian di sini dijelaskan, dilanjutkan ayat 46 ini, yaitu inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Sehingga dijelaskan pula yang dimana dikrodar, saat dulu mereka tentunya tidak mempercayai bahwasanya kehidupan di dunia setelah mati ya sudah, maka di situ Nabi Ibrahim mendakwakan. Karena dengan energi keikhlasan Nabi Ibrahim, ada aura dan cahaya yang itu nyampe kepada para kaum-kaumnya, sehingga banyak yang memang mengikuti Nabi Ibrahim. Yang kita tiru itu energi keikhlasannya dalam bekerjanya itu. Jadi ikhlas itu, dikatakan ikhlas, harus ada gandengannya, dalam artian ikhlas bekerja, Pak. Ikhlas bekerja. Ikhlas sendiri, ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam berbuat kebaikan, berarti berbuat kebaikan ikhlas. Dalam ikhlas berbuat keburukan, ya rela dia berarti berbuat keburukan. Tapi itu yang tidak direkomendasikan di Al-Quran. Jadi di sini tentunya ditempa dulu, diriado dulu dengan keikhlasan dulu, supaya pekerjanya itu tidak terbeban atau tidak ada tekanan. Enjoy sekali kita ngaji, atau kita bekerja, atau kita berinteraksi, atau kita berpergian, atau kita sedang disuruh, atau kita sedang diperintah sesuatu, kita ngerjainnya dengan rela, murni bahwasanya kita mengerjakan itu memang saya inginnya. Nah, itu tentunya direkomendasikan di Al-Quran ya ridha. Tentunya di ayat selanjutnya akan dijelaskan di surat An-Nas, surat 4 ayat 146. Illa kecuali alladina, orang yang tabu mau bertobat, wa dan aslahu melakukan perbaikan diri, wa dan atasomu berpegang teguh billahi dengan ajaran Allah, wa dan akhlasu mengikhlaskan dinahum agama atau yang dianut mereka billahi kepada Allah, maka ulaika ma'al mu'minin, mereka itu bersama golongan orang-orang yang mukmin. Di sini jelaskan bahwasanya ikhlas itu kan ditaruh di wa akhlasu setelah billahi, yang dimana tabu wa aslahu wa tasomu itu harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Tobat, melakukan perbaikan diri, kemudian berpegang teguh pada ajaran Allah, dibarengi dengan keikhlasan. Kalau hal tobat kemudian perbaikan diri, aslahu wa tasomu, tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, tentunya itu pamannya nanti kayak di surat Yunus, itu dijelaskan bahwasanya ketika ada seorang kaum di berjalan di bahtera atau lautan, ketika itu ada ombak menerpa, seakan-akan pasti nggak selamat ini. Pastinya tidak selamat, seharusnya tidak selamat, hitung-hitungannya tidak selamat. Cuman karena di situ kondisinya bahaya, mereka memanfaatkan mukhlisina lahuddin, dalam artian berdoa betul untuk tabu wa aslahu wa stasomu. Kayaknya itu memang mereka ininya tobat, memang inginnya itu perbaikan diri dan berpegang teguh sama Allah. Tapi nyatanya apa? Setelah Allah sudah menyelamatkan mereka, tidak jadi diterpa, kemudian mereka yusrikun, kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Di situ tidak ada rasa keikhlasan betul untuk mau mengubah dirinya dari perbuatan, yaitu tadi keburukan yang dilakukannya sebelumnya, untuk bisa melakukan kebaikan. Maka dari itu bertobat dan melakukan kebaikan, kemudian berpegang teguh sama ajaran Allah, harus dasari dengan keikhlasan. Karena supaya nggak ada tekanan, nggak ada kepentingan, nggak ada karena kepentingannya selesai, berarti sudah selesai kebutuhannya, maka dia kembali lagi. Itu bukan karena keikhlasan, tapi karena kepentingan. Kalau ada tekanan, berarti setelah tekanannya selesai, setelah masalahnya selesai,
mereka akan kembali lagi berarti bukan karena keikhlasan mereka, tapi karena kepentingan, karena tekanan, karena masalah itu. Maka dari itu wa akhlasu dinahu ilahi. Maka dari itu ya ikhlaskan apa yang ya di agama atau sistem hidup atau ya yang dianut sebelum-sebelumnya yang memang itu buruk, artian itu memang menyimpang, itu ya relakan, ikhlaskan, benar-benar tobat, benar-benar lakukan kebaikan dan berpegang teguh sama Allah dan memang dibuktikan, sehingga itu yang dinilai, insya Allah akan dinilai ikhlas sama Allah. Jadi kalau surat Anas ya An-Nisa surat 4 ayat 146 ini jelaskan nilai-nilainya, yang dimana tobat itu perlunya ikhlasan, aslahu wastasomu juga perlunya keikhlasan. Lalu dilanjut di surat Al-A'raf ya surat 7 ayat 29 itu biasanya gitu. Kul tegaskan amaro Rabbi telah pembina hidupku telah menyuruh bil qisti dengan atau untuk berbuat adil dalam kehidupan ini. Wadan akimu tegakkan hakum pandangan hidup kalian menurut ajaran Allah inda kulli masjidin di setiap sujud. Ya. Jadi untuk menegakkan diri di setiap sujud kita seru untuk menegakkan, menyadarkan diri supaya tancap betul di hati ini hakum akimu hakum dan bil qisti. Kemudian wa dan ud'u berdoalah padanya mukhlisina lahuddin ya, agar dapat jadi orang yang ikhlas mukhlisin. Lahu kepada tentuannya dinahu kemudian menurut tatanan agama yang diridhoi Allah. Kama sebagaimana bada'akum dia memulai penciptaan kalian ta'udun sampai kalian akan dikembalikan. Nah, di sini memang mukhlisina lahuddin dalam artian doa ya, wa ud'u mukhlisina lahuddin itu benar-benar mustajabah. Benar-benar jadikan senjata pusaka. Pong kayak di surat Yunus saja yang diceritakan ada seorang yang sedang dilanda mau kena bencana ya di bahtera di laut tengah lautan, itu saja bisa reda dan bisa diselesaikan sama Allah. Hanya saja sikap mereka yang yusrikun kembali lagi kepada kekufurannya. Kalau supaya tidak kembali ke kekufurannya, memang mukhlisina lauddin ini benar-benar kayak senjata pusaka. Dan dalam artian ketika doa, ketika menghadapkan diri berharap sama Allah dengan keikhlasan penuh, harapan penuh, nah inginnya sama Allah, itu benar-benar akan mewujudkan satu hal yang memang suatu hal itu awalnya tidak mungkin jadi mungkin. Kekuatan mukhlisina lauddin. Hanya saja di cerita yang nanti ada cerita di hadis yang dimana itu bisa jadikan sebuah contoh bagi kita bagaimana seharusnya kita itu memang patut untuk mukhlisina lahuddin. Tentunya dari ikhlas dari awal tadi seperti apa ikhlas itu. Nah, kama bada'akum ta'udun itu diumpamakan gini, ikhlas. Seperti sebagaimana Allah itu memulai penciptaan kalian sampai dikembalikannya kalian. Ketika kita ingin memulai suatu hal, ingin menjadi penemu atau menciptakan suatu hal yang baru, tentunya kita akan mengoptimalkan, mentotalitaskan diri kita pada pekerjaan itu. Entah itu susahnya gimana, tekanannya gimana, kemudian dayanya sampai sampai berapa rupiah, dia akan tetap melakukannya secara tulus. Karena memang itu inginnya untuk mencapai sebuah tujuannya itu. Nah, Allah mengibaratkan hal itu, ikhlasmu mbok ya kayak gitu. Sehingga seperti halnya kamu mengerjakan suatu hal yang dimana kamu ingin mencapai hal itu, tak peduli rintangannya gimana, tekanannya gimana, bagaimana kamu ditabrak, kamu tetap bisa is okay dengan tujuanmu itu karena Allah. Sehingga beribadah, kemudian untuk berbuat adil, kemudian menegakkan pandangan hidup di sujud kita, ikhlasnya seperti halnya kamu bekerja mati-matian untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu. Karena dengan ketulusan bisa mencapai suatu hal yang memang awalnya tidak mungkin jadi mungkin.
Karena kekuatan mukhlishina lahuddin, wong ombak yang begitu besar saja, yang di tengah lautan, yang mau menerpa orang yang bahkan itu awalnya musyrik dikatakannya, awalnya itu kafir dikatakan, itu bisa reda. Hanya saja sikapnya kalau orang mukmin ya nggak kembali. Sikapnya orang mukmin yaitu alladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah. Itu sikapnya orang yang mukmin. Kalau orang yang kafir yaitu yusrikun, sikapnya yang itu kembali kepada kekufurannya. Kita tidak direkomendasikan ke situ tentunya. Nah, dilanjutkan kemudian kemudian di surat 39 ya ayat 2. Ini di surat ayat Az-Zumar. Inna sesungguhnya anjalna telah kami turunkan ilaika kepada Anda Alkitab, kitab bil haqqi dengan benaran, fa'budillah kepada maka ubudillah mengabdilah kepada Allah, mukhlison jadilah orang yang ikhlas, lahuddin kepada ketentuannya menurut tatanan agamanya. Di sini suruh kita untuk sudah ada ajarannya, sudah Allah turunkan, tinggal kita itu mau nggak? Kayak di surat Sot tadi ayat 46, yang dimana ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub sudah siap untuk mau bersikap dan berpandangan untuk ikhlas untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Sehingga Allah menurunkan ajarannya bagaimana model caranya ikhlas untuk bisa mencapai tatanan kehidupan la ilaha illallah, dan itu tadi tikrot dar dalam artian menyadarkan kehidupan sadar bahwasanya setelah kehidupan di dunia pasti ada kehidupan lagi yaitu akhirat. Sehingga dengan itu laksanakan kehidupan di dunia ini sebaik mungkin, ciptakanlah sebuah kehidupan sebaik mungkin sehingga di akhirat nanti sudah nggak kaget lagi. Kita sudah mencapai gitu. Atas izin Allah sudah. Kalau kita membangun kehidupan surga di dunia ini sudah nggak kaget lagi nanti kalau sudah dimasukkan surga langsung sama Allah. Loh, sudah dimasukkan surga? Ya, kamu sudah pantas dimasukkan karena saya ridhoi. Ya, artinya Allah ridhoi di dunia itu. Ya, siapa tahu seperti itu. Tapi seperti itu. Jadi kemudian contoh kehidupan orang-orang ikhlas itu ada di Riyadhus Shalihin itu ada hadis ya. Ada tentunya ini sudah masyhur sekali hadisnya, sudah masyhur sekali. Ada orang di mana itu di gua, kan gua itu kemudian terjatuhi sebuah batu menutup guanya. Nah, ketiga orang itu berdoa, bagaimana cara keluarnya? Yaitu kemudian ada ketiga-tiganya melakukan doa untuk bisa berharap agar batu itu terbuka dan mereka bisa keluar dari gua itu. Yang pertama, mereka mengingat, satu orang itu mengingat bahwasanya perbuatan baiknya yang dulu itu mengasih susu, ya. Dia itu memerah susu, dia itu punya susu. Dia tidak akan meminum susunya atau memberikan susunya kepada keluarganya, istri, anak, sama budaknya, sebelum dia itu memberikan susunya kepada orang tuanya. Ibu dan bapaknya sudah tua. Nah, di suatu ketika ibu dan bapaknya itu sudah tidur. Nah, sudah tidur, susunya itu, waduh ini orangnya itu tidak enak membangunkan ayah dan ibunya. Kemudian susu itu ditunggu dulu, ditaruh dulu, ditunggu sampai orang tuanya sudah bangun. Pada saat itu padahal anaknya itu sudah merengek, dalam artian mengitari kakinya, jadi riwayat hadisnya itu mengitari kakinya dalam artian menginginkan susunya, tapi nggak diberikan sehingga sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu itu dulu baru diberikan susu itu kepada keluarganya. Mereka memohon dari perbuatan itu, kalau memang ya Allah jenengan itu ridho dari perbuatan saya itu, tolong bukakanlah gua ini. Nah, kemudian geser tuh batunya tapi belum bisa keluar tiga orang ini. Kemudian yang kedua doa lagi. Sebelum doa dia menceritakan kebaikannya, pengalamannya itu yang memang dianggap hal itu memunculkan ridho Allah, menghadirkan ridho Allah.
Yaitu yang kedua itu menceritakan bahwasanya dia itu sangat suka sekali pada saudaranya. Sukanya pada kayak hubungan laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga di lain waktu dia inginnya itu berzina dengan perempuan itu. Ya perempuan saudaranya tidak mau. Kemudian di waktu yang lain, perempuan ini butuh dana untuk masalahnya. Kemudian laki-laki ini memberikan 200 dinar. Di riwayatnya 200 dinar, sehingga perempuan itu bilang, ya terserah kamu, nanti apakan saya. Setelah laki-laki itu sudah berada di antara dua kakinya, di riwayatnya gitu, perempuan itu bilang mungkin, ingatlah kamu pada Allah, janganlah kamu mensobek selaput darah saya pada jalan yang tidak benar. Katanya perempuan itu seperti itu. Kemudian laki-laki itu pikir, terus no buyar, jadi terus no eman. Jadi sehingga dari situ sudah nggak diteruskan. Ternyata dia mengungkapkan hal itu, ya Allah, kalau memang tidak saya meneruskan zina itu yang padahal sudah di depan mata, dan saya mengikhlaskan 200 dinar saya, tolonglah kalau jenengan ridho terhadap hal itu, bukakanlah guanya. Bergeser sedikit lagi, kurang tapi belum bisa keluar tiganya. Lalu yang ketiga itu sama menceritakan kisahnya itu. Kalau punya pegawainya itu sebelum digaji itu pergi. Ya, kemudian gaji pegawai ini dijadikan modal untuk bisa membeli kambing, domba, sapi, unta dan sebagainya. Jadikan modal. Ternyata berhasil itu, ternaknya itu sukses. Kemudian alhasil lain waktu karyawan itu kembali menagih bahwasanya saya itu dulu sebelum pergi belum mendapatkan gaji, Pak. Bagaimana ini? Oh ya, ini sampean ambil semua, ini domba, unta, kambing, sapi milik semua. Ini dulu itu gaji Anda saya jadikan modal untuk supaya ya jadikan modal, kalau nanti Anda kembali ya Anda ambil aja. Oh ya sudah, diambil semua tanpa ada sisa. Bilangnya semoga ya Allah dengan hal itu semoga kalau jenengan ridho terhadap hal itu, tolong bukakan guanya. Buka sedikit lagi, sudah terbuka guanya, mereka bisa keluar. Nah, dari cerita hadis di situ menunjukkan bahwasanya perbuatan yang memang kita anggap itu mendatangkan ridho Allah, kita tidak tahu itu diridhoi tahu enggak, tapi yang kita anggap itu diridhoi sama Allah, kemudian ditambah dengan mukhlishina lahuddin, dalam artian keikhlasan ketika kita berdoa, ketika mengharap ridho Allah itu membuahkan hasil yang dimana gua saja yang tertutup batu besar, yang kemungkinan terbukanya itu kecil kalau nggak dibuka dari depan dari orang yang lain, itu saja bisa terbuka. Bagaimana sebuah peristiwa permasalahan besar dari kehidupan ini, ketika kita tertimpa suatu hal, kita benar-benar tunjukkan mukhlishina lahuddin, pasti nanti ada jalannya. Meskipun kayak batu, sedikit demi sedikit, pasti akan terbuka. Nah, seperti itulah ikhlas, yang dimana sedikit ya tentunya, enggak banyak sebenarnya. Sedikit tentang bagaimana jalan hidup ikhlas, bagaimana kita hidup ikhlas, tentunya bekerja, berinteraksi, berdagang, kemudian berekonomi, bersosial, melakukan apapun, itu perlunya kita tidak ada tekanan, atau dalam artinya tidak ada keinginan atau tidak ada pentingan apapun selain mencari ridho Allah. Bahkan Rabiatul Al-Adawiyah itu bilang gini, ya Allah, saya itu nyembah jenengan itu bukan karena surgamu dan bukan karena adanya neraka, bukan karena takutnya neraka, atau bukan karena nikmatnya surga, karena memang saya itu inginnya nyembah Anda. Rabiatul Al-Adawiyah. Kemudian Ibnu Athaillah juga bilang di Hikam itu, amal itu jasadnya, ya ruhnya itu adalah ikhlasnya. Jadi ikhlas itu benar-benar sangat ditentukan, ya, dituntun. Dalam artian di Quran juga direkomendasikan alladzina tabu wa aslahu, kemudian
wa'tasamu billah. Itu pun diiringi dengan keikhlasan. Karena tanpa adanya keikhlasan, takutnya yaitu yusrikun, kembali lagi ke kekufurannya atau kembali ke kebiasaan buruknya. Sehingga perlunya keikhlasan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya kepentingan, memang intinya mengharapkan ridho Allah. Dan keikhlasan itu perlu ada lanjutannya. Ikhlas kerja atau ikhlas apa? Kalau ikhlas saja ya ikhlas untuk apa? Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tentunya semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.